Revolusi maritim, Indonesia selesaikan produksi drone laut ulak pertama hasil kolaborasi global. Dunia militer hari ini sedang bergeser ke arah teknologi otonom, dan Indonesia tidak mau hanya menjadi penonton. Sebuah pencapaian bersejarah baru saja diukir oleh industri pertahanan dalam negeri. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menyelesaikan pembuatan drone laut atau Unmanned Surface Vehicle USV yang diberi nama ULAK. Kapal tanpa awak ini bukan sekedar prototipe biasa, melainkan hasil kolaborasi tingkat tinggi antara PT Tesco Indo Maritim dari Indonesia dan Aries Shipyard dari Turki. Langkah ini menempatkan Indonesia dalam jajaran negara elit yang mampu memproduksi alutsista masa depan. Bagaimana kehebatan ULAK dan mengapa kerjasama dengan Turki ini begitu krusial? Mari kita bedah tuntas. Latar belakang dan kekuatan kolaborasi. Pengerjaan ULAK merupakan buah dari kesepakatan strategis yang ditandatangani di pameran pertahanan internasional. PT Tesco Indo Maritim yang dikenal dengan reputasinya membangun kapal cepat berkualitas untuk TNI AL, dipercaya menjadi mitra lokal utama. Di sisi lain, kita tahu bahwa Turki adalah raksasa baru dalam teknologi drone dunia. Melalui skema Transfer of Technology, teknisi-teknisi terbaik Indonesia terlibat langsung dalam setiap prosesnya. Ini bukan sekedar membeli barang jadi, melainkan proses belajar bagaimana mengintegrasikan sistem kendali jarak jauh yang kompleks ke dalam lambung kapal yang lincah. Kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara keahlian manufaktur lokal dan inovasi global mampu melahirkan senjata yang mematikan. Spesifikasi teknis dan kemampuan tempur. ULAK dirancang untuk menjadi hantu di lautan. Dibangun dengan material komposit yang memiliki jejak radar rendah atau low observability, kapal ini sangat sulit dideteksi oleh sensor lawan. Dari sisi persenjataan, ULAK dapat dikonfigurasikan dengan berbagai sistem senjata, mulai dari senapan mesin berat otomatis 12,7 mm hingga rudal berpemandu laser. Sistem kendalinya sangat cerdas, ia bisa dioperasikan dari kapal lindung atau dari pusat komando di darat dengan jarak jangkauan yang sangat jauh. Dengan kecepatan maksimal yang mengagumkan, ULAK mampu melakukan misi intersepsi terhadap kapal penyusup, melakukan patroli di zona ekonomi eksklusif, hingga melakukan pengintaian di wilayah perairan dangkal yang berisiko tinggi bagi kapal besar berawak. Mengapa Indonesia sangat membutuhkan kapal ULAK? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang sangat panjang, memantau setiap jengkal perairan kita adalah tantangan yang luar biasa berat. Kehadiran drone laut ini adalah solusi efisien. Satu unit ULAK dapat menggantikan peran kapal patroli berawak untuk misi-misi berisiko tinggi atau membosankan. Ini berarti kita bisa meminimalisir risiko kehilangan nyawa prajurit di medan tugas. Selain itu, biaya operasional drone laut jauh lebih murah dibandingkan kapal perang konvensional. Keberhasilan PT Tesco menyelesaikan proyek ini membuktikan bahwa visi kemandirian alutsista yang dicanangkan pemerintah mulai menampakkan hasil yang nyata dan membanggakan. Penyelesaian drone laut ULAK adalah pesan tegas kepada dunia bahwa Indonesia siap mengamankan kedaulatan lautnya dengan teknologi termutakhir. Indonesia tidak lagi hanya membeli, tapi kini sudah mulai memproduksi. Bagaimana pendapat kalian, Sobat Elang Militer? Apakah menurut kalian ULAK harus diproduksi secara massal untuk memperkuat armada satuan kapal cepat kita? Jangan lupa berikan opini cerdas kalian di kolom komentar. Tekan tombol like jika kalian bangga dengan karya anak bangsa. Dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan update militer lainnya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Salam kedaulatan, salam elang militer.